Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ripal dari kelas 9B yang akan membacakan cerita pendek hari ini. Sebelum cerita ini dimulai, izinkan kita memasuki sebuah dunia yang dulu terasa aman, sebuah sekolah tempat tawa, masa muda, dan mimpi tumbuh tanpa rasa takut. Namun hari itu, langit kelabu menandai bahwa tidak ada lagi yang biasa. Cerpen ini dibacakan oleh Muhammad Ripal dari kelas 9B dan merupakan karya Muhammad Ripal dan Pirgi dari kelas 9B. Kisah ini bukan sekadar tentang bencana, bukan hanya tentang virus yang merusak tubuh manusia. Ini adalah kisah tentang 5 remaja yang mencoba bertahan ketika segalanya berubah. Tentang cinta yang tetap ada, ketakutan yang menelan, dan kehilangan yang datang tanpa permisi. Mari kita kenal para tokohnya. Yang pertama, Naya, gadis pendiam dan tegar. Matanya selalu menyimpan kesedihan yang dalam. Ia tampak rapuh, tapi hatinya kuat ketika dunia runtuh di sekitarnya. Raka, pemuda ramah dan jenaka, selalu mencoba mencairkan suasana. Ia menyimpan perasaan yang tak terucapkan, siap berkorban untuk orang yang dicintainya. Sinta, gadis mudah panik dan cemas, namun hatinya lembut dan selalu peduli pada teman-temannya. Ketakutannya justru membuatnya peka terhadap bahaya. Dion, pendiam dan tenang, lebih suka mengamati daripada terlibat, tapi sering menjadi tempat bersandar ketika kepanikan melanda. Yang terakhir, Arman, siswa pendiam dan pemikir, sering dianggap aneh. Pagi itu, tubuhnya mulai berubah, menandai awal dari kengerian yang tak terelakkan. Setiap akhir selalu punya awal, dan awal dari kisah ini bermula pada hari hujan, ketika dunia perlahan runtuh tanpa ada yang menyadari tanda-tandanya. Inilah kisah Naya, Raka, Sinta, Dion, dan Arman. Kisah tentang keberanian, luka, dan cinta yang hidup bahkan ketika manusia tidak lagi menjadi manusia. Selamat datang di cerita Ketika Cinta Tak Lagi Manusia. Hujan turun sejak pagi, memukul genting SMA Harapan Bangsa dengan keras seakan berusaha menenggelamkan dunia. Air mengalir deras di sela-sela jendela kelas 3C, meninggalkan garis-garis seperti cakar makhluk tak terlihat. Langit yang kelabu membuat sekolah itu tampak seperti bangunan mati yang perlahan ditelan waktu. Di barisan dekat jendela, Naya menatap hujan yang jatuh seperti tirai kelabu tanpa ujung. Ada sesuatu dalam sorot matanya, campuran gelisah dan pasrah yang hanya muncul saat ia merasa hidup akan mengujinya lagi. Di sampingnya, Raka mencoba mencairkan suasana dengan senyum kecil yang tidak pernah menang melawan badai. Kalau dunia kiamat hari ini, kamu takut, bisiknya. Nyaris tidak terdengar di antara denting hujan. Naya tidak mengalihkan pandangan. Takut kehilangan itu aja. Jawaban itu membuat ruang kelas yang dingin terasa semakin menyempit. Di laboratorium biologi, sebuah ketidakberesan mulai tumbuh. Bau kimia bercampur logam memenuhi ruangan seperti aroma penyakit yang merayap. Bu Lestari, dengan sarung tangan lateks yang basah oleh cairan bening, sedang mengamati seekor tikus putih yang tampak lebih gelisah dari biasanya. Nafas hewan itu cepat, terlalu cepat, dan matanya memerah seperti terbakar dari dalam. Arman berdiri agak jauh, wajahnya pucat. Bu, tikusnya kayak kesakitan. Tikus itu tiba-tiba meloncat, giginya menancap di punggung tangan Bu Lestari. Suara kecil, krek, terdengar bukan dari tulang, tapi dari sesuatu yang pecah di dalam sel jaringan. Tikus itu mati sesaat setelahnya. Tubuhnya kaku, tetapi sesuatu di luka Bu Lestari mulai berdenyut pelan, seolah ada yang hidup di dalamnya. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan ketika Arman keluar dari lab. Mereka tidak melihat bagaimana ia berhenti di lorong, memegang tenggorokannya sambil terbatuk keras. Tidak ada yang melihat bagaimana pembuluh vena di lehernya mulai menonjol, berubah gelap. Tidak ada yang mendengar suara retakan halus dari tulang rahangnya yang bergeser, membuka lebih lebar dari seharusnya. Yang pertama mereka dengar adalah bisikannya, lapar. Setelah itu,
jeritan mengguncang seluruh sekolah. Siswa-siswi berlari menuruni tangga, membanting pintu kelas, menggedor jendela seperti burung-burung yang terkunci dan putus asa. Suara pecahan kaca bercampur aroma darah yang samar menjalar dari ujung lorong. Arman atau sesuatu yang meninggalkannya sebagai manusia bergerak dengan kepincangan tidak wajar. Kepalanya miring seperti boneka patah. Tubuh-tubuh lain mulai muncul dari kelas. Beberapa murid yang sebelumnya tampak pingsan kini bangkit dengan mata merah menyala. Virus itu cepat, terlalu cepat, menular lewat gigitannya. Tapi lebih dari itu, lewat cairan tubuh, lewat kontak terbuka, lewat percikan kecil yang terbawa nafas. Setiap makhluk yang terinfeksi bergerak bukan sekadar lapar, tetapi tertarik oleh suara detak jantung manusia. Mereka mengejar bukan karena ingin makan, tapi karena ingin menyebar. Sebuah ekosistem baru sedang lahir. Naya, Raka, Sinta, dan Dion berlindung di ruang musik. Ruangan itu gelap, hanya cahaya redup dari jendela sempit yang menyingkapkan bayangan instrumen yang tampak seperti monster diam. Bau kayu lembab bercampur ketakutan membuat udara terasa lebih berat. Setiap helaan napas terdengar seperti teriakan. "Kita bakal baik-baik aja kan?" bisik Sinta. Suaranya pecah seolah berkata hanya untuk menenangkan dirinya sendiri. Naya meraih tangannya, meremasnya lembut, namun air mata yang jatuh diam-diam dari pipi Naya menjawab lebih jujur daripada kata-kata manapun. Raka memperhatikan Naya dalam bayang-bayang gelap. Ada tatapan yang seharusnya tidak muncul di tengah bencana. Harapan hampir seperti doa. "Kalau aku harus milih," katanya dalam ririh yang nyaris hanyut, "aku cuma mau kamu selamat." Naya tidak menoleh, kadang diam adalah cara paling lembut untuk menjawab. Saat pagi yang muram menyapa, mereka meninggalkan ruang musik. Bau busuk mulai tercium dari berbagai penjuru sekolah. Campuran darah, cairan tubuh membusuk, dan ozon dari kabel listrik yang hangus. Mereka berjalan melewati kelas-kelas yang remuk, melihat bekas goresan panjang pada dinding, seperti ada sesuatu yang mencoba merangkak keluar dari tubuh manusia. Ketika tubuh Bu Lestari muncul dari sudut lorong, mereka hampir tidak mengenalinya. Pipinya berlubang, matanya keruh, dan ujung-ujung jarinya hitam seperti terbakar dari dalam. "Virusnya dari sini," bisiknya sebelum tubuhnya jatuh, bergerak seperti boneka yang talinya putus. Mereka berlari, tetapi musibah tidak berhenti mengejar. Sinta terpeleset di lantai licin darah yang sudah mengering sebagian. Sebuah pintu yang roboh menimpa kakinya, mencengkramnya seolah ingin menahan mangsa. Naya berusaha menariknya. Dion mencoba membantu, namun langkah-langkah makhluk yang berubah itu sudah mendekat. Cepat, tidak teratur, namun pasti nafas mereka terdengar seperti hembusan angin rusak. Raka melihat semuanya. Tanpa ragu, ia berdiri menghalangi jalan. "Bawa Sinta, aku tahan mereka." Naya memanggil namanya sekali, dua kali, tapi Raka hanya menggeleng dengan senyum kecil yang seakan meminta maaf untuk sesuatu yang bukan salahnya. Itu menjadi tatapan terakhir yang manusiawi dari dirinya. Hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya, seperti ingin menutupi setiap jejak tragedi. Naya dan Sinta duduk berdampingan, tubuh mereka menggigil, entah karena dingin atau trauma. Langit kelabu seperti kain kafan raksasa yang menyelimuti dunia. "Nay," suara Sinta lemah, "kalau ini akhir, aku senang masih sama kamu." Naya menggenggam tangannya, seolah bisa menghalangi kematian hanya dengan sentuhan. Namun langkah itu datang, perlahan, berat, tidak terburu-buru. Raka muncul di ambang pintu atap. Tubuhnya berlumur darah kering, kulitnya pucat seperti lilin. Rahangnya sedikit retak di satu sisi. Matanya dulu penuh canda, kini kosong, berwarna merah kusam seperti bara yang hampir padam. "Sinta," bisik Naya, "jangan lihat." Tapi Sinta tetap melihat. Naya melangkah maju, seakan mendekati seseorang yang ia tunggu sejak lama, bukan sesuatu yang mematikan. "Aku tahu kamu bakal nyusul," bisiknya. Ia memeluk Raka dengan pelukan yang tidak lagi mengharapkan balasan. Gigi Raka menembus bahunya. Naya tidak menjerit, ia hanya menutup mata, merasakan seluruh tubuhnya mulai melemah. Namun hatinya
entah kenapa justru tenang. Sinta melihat mereka terjatuh bersama, seperti dua sosok yang tak ingin dipisah oleh apapun, bahkan dunia yang runtuh. Ketika militer memasuki sekolah, berjam-jam kemudian, mereka menemukan dua tubuh di atap, laki-laki dan perempuan, berpelukan begitu erat seakan mencoba bertahan dari dunia yang sudah menolak mereka. Tidak ada catatan yang menjelaskan siapa yang mencintai siapa, siapa yang lebih dulu berubah, atau siapa yang masih manusia di detik terakhir. Di antara kehancuran itu, hanya satu hal yang jelas. Bahkan ketika virus telah menghapus segala yang manusia miliki, cinta tetap tinggal. Kadang, itu justru yang paling menakutkan. Akhir dari cerita, ketika cinta tak lagi manusia. Semoga membawa pesan yang berkesan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.